A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitri fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sutraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu memilihkan kepada kita karunia-karunia yang terbaik bagi masing-masing kita, yang dengan itu kita diharapkan untuk terus mendapatkan kesempatan, mendapatkan fasilitas ya, agar proses perjalanan kehidupan dan waktu yang diamanahkan kepada kita itu benar-benar akan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah bekal, menambah modal ya, agar seluruh proses yang kemudian kita lakukan akan benar-benar tumbuh dan berkembang. Seperti kemarin kita bahas, kita sampaikan ya, tentang bagaimana Allah itu membuat sistem kehidupan yang sedemikian rupa ya. Sistem kehidupan yang akan melekat pada amal-amal dan ketetapan-ketetapan yang diperintahkan. Maka kita juga harus selalu menjadi bagian yang terus bisa mengikuti, bagian yang terus mendapatkan perhatian ya, memberikan perhatian kepada seluruh hal yang disyaratkan Allah kepada kita. Maka kali ini kita akan membincangkan tentang modal kehidupan. Modal dalam kehidupan. Sebuah perjalanan kehidupan kita ya, Allah sampaikan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya menjalani sebuah proses perjalanan kehidupan yang tidak berhenti. Dari mulai alam rahim, kemudian bergeser kepada dunia, bergeser kembali kepada alam kubur, sampai kemudian bergeser kepada alam akhirat. Maka proses pergeseran itulah yang kemudian memerlukan modal yang berbeda-beda ya. Setelah dari alam rahim, maka Allah hidupkan kita di dunia untuk diuji. Nah, termasuknya salah satunya adalah ibadah, diuji. Sehingga kehidupan ini memang terus-menerus akan dibimbing oleh Allah, dilatih oleh Allah dalam bentuk ujian yang terus-menerus. Maka orang yang akan bisa menghadapi dan kemudian bahkan menumbuh kembangkan ya
kenikmatan, kemanfaatan ya, dan banyak hal yang kemudian dia hasilkan justru dari ujian-ujian yang diberikan kepada mereka, maka mereka itu termasuk orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang sukses. Jadi ketika kita diuji, itu apa saja sebenarnya yang pengen diberitahukan kepada kita ya. Allah memberitahukan kepada kita ada beberapa modal ya, yang kadang-kadang tidak kita dapatkan atau tidak ditumbuh kembangkan atau kemudian kurang terolah dengan baik ya, sehingga menyebabkan ujian-ujian yang tujuannya ya untuk bagaimana mereka menumbuh kembangkan ya, menumbuh kembangkan jiwa, karakter, sampai banyaknya karya yang harusnya dihasilkan dari ujian itu ternyata tidak bisa terjadi seperti yang diharapkan. Sehingga banyak sekali kalau dalam bahasa Jepang ya, banyak orang bunuh diri ya, karena itu bahkan sebagai bentuk wujud bagi mereka sebuah pertanggungjawaban moral yang mereka harus lakukan. Namun di dalam Islam ya, maka diberitakan pada kita terus menerus Allah menguji manusia itu agar manusia memang mempersiapkan diri ya, membenahi kembali, kemudian mengumpulkan kembali modal-modal yang seharusnya dia persiapkan dan terus ditumbuh kembangkan. Yang pertama, modal kehidupan itu adalah keyakinan. Keyakinan yang bersih, keyakinan yang kuat, keyakinan yang bersih, keyakinan yang kuat ya, sehingga ya, bisa menepis keraguan ya, tanpa ragu. Allah sampaikan di pembuka ayat, Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Tidak ada keraguan, tidak keraguan. Petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Maka di ayat kelimanya dikatakan ya, orang-orang yang punya keyakinan yang kuat, maka dia akan selalu diberi petunjuk dan keberuntungan. Nah, sehingga itu memang menjadi modal yang pertama, bahwa seseorang itu harus membangun keyakinan yang bersih, keyakinan yang kuat ya, agar mendapatkan memastikan tidak ragu, kemudian mendapatkan petunjuk dan keberuntungan. Bersih. Hada min fadli Robbi. Ini adalah datang dari Robku. Liya beluani aaskur am akfur, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bisa menampakkan kesyukuran, menampakkan karunia-karunia yang Allah berikan, atau kufur ya, menutup seolah-olah kita itu tidak pernah dikasih sesuatu. Contoh yang paling nyolok yang sering Allah contohkan dalam sebuah keyakinan ya, salah satu yang sudah kita bahas secara viral itu adalah seorang pemulung yang naik haji. Bukan karena mendapatkan rezeki tiban atau apa istilahnya ya, sekarang ada rezeki tiban, ada rezeki apa gitu ya, diberikan, tidak. Dia membangun sebuah keyakinan ya. Ketika orang itu bahkan pesimis ya, sinis ya, apa mungkin orang itu bisa haji? Sedang haji itu memerlukan dana. Maka si pemulung yang memang punya keyakinan yang bersih dan kuat ya, itu mengatakan kepada dirinya,
bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan itu memang ditawarkan kepada umat seluruhnya. Dan dia sangat memahami apa hal yang harus kita lakukan, kita tanamkan sebagai modal dasar agar kita bisa menyempurnakan agama kita, rukun Islam. Ya, yaitu keyakinan. Ya, keyakinan. Itu ketetapan datang dari Allah, ya. Dan dia juga sebagai pemulung itu juga sebuah ketetapan juga, sebuah jalan takdir juga, ya. Tetapi itu tidak akan mengubah peluang kewajiban menyempurnakan syariat. Maka kemudian dia seperti mendapatkan petunjuk bahwa insya Allah tugas manusia itu adalah ikhtiar. Dan Allah turunkan keberuntungan kepadanya. Keberuntungan itu sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dihitung oleh nalar. Keberuntungan. Ya. Banyak orang yang kemudian berkomentar, kenapa pemulung itu bisa haji? Itu ya sebuah keberuntungan. Karena rumus itu belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain, pada orang lain. Keberuntungan. Dan keberuntungan pun dalam konteks syariat. Ya, semua proses kehidupan itu tidak terjadi karena kebetulan. Salah satu yang akan dilihat oleh Allah, bagaimana orang itu selalu mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa yang harus saya lakukan terhadap seluruh ujian yang diberikan kepada saya. Itu syarat pertama, modal pertama yang akan dilihat adalah keyakinan. Keyakinan yang bersih, kuat, ya, sehingga menghilangkan keraguan. Ya urung mesti, ya, orang itu ya sendiri. Kalimat kekuatannya ya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, itu yang kemudian mendapatkan bagian. Mereka diberikan sebuah tanda untuk diberi petunjuk terus-menerus. Dan petunjuknya sederhana saja. Orang itu punya tekad untuk menabung. Itu sebuah hidayah. Oh, tidak semua orang bisa begitu. Orang punya duit juga tidak bisa semuanya menentukan seperti itu. Nabung 3.000. Ya kadang lebih, tapi tidak kurang. Terus dilakukan. Dia tidak kemudian orang mengatakan diberi petunjuk, kamu pinjam uang dulu, ya. Kemudian nanti kamu setelah haji berdoa agar tidak. Dia mendapatkan petunjuk yang benar. Dia meyakini sebuah kebenaran bahwa ikhtiar itu memang tugas manusia. Ya. Sambil menunggu ketetapan yang Allah berikan. Dan ketetapan orang yang memulai melakukan segala sesuatu dengan petunjuk itu ditambahkan keberuntungan. Nah, ibu-ibu rahmatullah, sudah sering kita bahas dan itu menjadi utama pembahasan dalam proses taklim kita. Bahwa untuk membersihkan dan menguatkan keyakinan itu seluruhnya juga dengan cara yang diperintahkan, ya kan? Iya kan? Dengan cara yang diperintahkan. Dan itu sampai prosesnya itu dijaga, tidak ada orang mendapatkan garis keturunan bapaknya, ibunya untuk sebuah keyakinan. Tidak. Karena keyakinan itu adalah benar-benar akan dilihat tumbuh kembangnya dari apa-apa yang ikhtiar yang dia lakukan. Semua atas petunjuk. Bahwa bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita yang itu bentuknya ghaib. Ya. Maka Allah perintahkan pertama adalah zikir.
mengingat Allah, mengingat Allah. Ya. Bukan mengingat masalah kita, bukan mengingat kehidupan kita, ya. Mengingat Allah. Lewat sholat, lewat membaca Al-Quran, lewat wirid, terus-menerus melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, melafalkan Quran-Quran yang memang mudah ya, mudah dilafalkan sehingga kemudian merekat di hati, ya. Kemudian sholawat, ya. Dan kemudian doa, dikit, ya. Kemudian diperintahkan kepada kita untuk menguatkan keyakinan itu dengan mengambil sunnah. Kenapa? Ya karena segala macam bentuk sunnah itu adalah amalan-amalan yang mengikuti Rasul. Maka pengambilan sunnah inilah yang kemudian menjadikan seseorang diberikan kecintaan yang besar. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ya. Kecintaan kepada amal itu sendiri. Padahal ketika seseorang itu melaksanakan segala sesuatu amal dengan cinta, ya, maka dia mendapatkan balasan yang besar. Itu khasnya begitu, ya. Ternyata untuk menguatkan keyakinan ya tidak sekedar kita kemudian menceritakan siapa kita, maka tidak. Itu juga sesuai dengan petunjuk. Kemudian membaca sirah. Kenapa? Agar kita memahami bahwa proses kebenaran, perjalanan orang beramal itu sudah dilakukan dari orang zaman dulu. Dari mulai orang yang kelasnya itu, ya, kelas raja, kelas bangsawan, ya, kelas orang pemikir, ulama, orang yang pintar, sampai budak yang tidak punya apa-apa, ya kan? Budak tidak punya apa-apa. Agar kita memahami bahwa ternyata proses, ya, modal keyakinan itu memang bagian modal yang utama dan akan bisa kita dapatkan petunjuk dan keberuntungan ketika ikhtiar kita di dalam menguatkan keyakinan itu memang terus dilakukan, ya. Ada kita berzikir, kemudian menghidupkan sunnah, ya. Maka kalimat menghidupkan sunnah itu memang harus ada riwayatnya agar kita tidak terjebak suatu saat merasa bahwa itu ide dia. Karena yang akan diterapkan dari menghidupkan sunnah itu bahwa kita itu sangat bersyukur, sangat mencintai Rasul yang memberikan contoh kepada kita, menjadikan sebab kita dekat, ya, dengan Allah. Maka itu tadi salah satu cirinya adalah diberikan kecintaan. Kemudian baca sirah agar dikuatkan. Ya, maka kalau dalam bentuk kita di surah Al-Fatihah, ya, dikatakan setelah kita menyatakan bahwa Allah Rahman dan Rahim, Allah itu Malik, ya, Allah itu memberikan menjadi raja di Yaumiddin, ya. Maka apa yang akan kita lakukan sebagai manusia? Iya karena budu wa iya karena stain, menyembah, berbakti, beribadah kepada Allah, ya. Maka kemudian kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa jalan yang benar itu? Adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Mereka yang berikhtiar, ya, menghadapi ujian, ya, segala macam proses kehidupannya, ya. Tetapi kemudian mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan apa? Petunjuk. Keberuntungan. Keberuntungan apa? Kita mendapatkan, ya, menjadikan amal-amal itu melekat
dalam proses perjalanan kehidupan kita. Ada orang tuh yang pengalamannya banyak, tapi amalnya tidak melekat, hilang semua. Jadi tidak punya modal itu. Ya, jadi wairul maghdub, janganlah engkau ya bawa aku kepada jalan-jalan orang yang maghdub, yang engkau murkai. Ketoke apik tapi ra cetok. Ya. Beramal tapi dia tidak mempertahankannya, ya. Maka ya banyak hal itu juga tidak akan memberikan perubahan yang signifikan untuk dirinya, untuk keluarganya, ya. Nah, kadang misalnya diuji ini kalau proses keluarga, kalau kemudian berkeluarga itu tidak memakai keyakinan, ya. Kita akan hidup itu akan merasa berat, ya. Berat di hati, berat di pikiran, berat di fisik. Sengaja Allah itu memberikan ujian-ujian itu agar manusia tahu, berjuang, berlatih untuk menahan diri dari hal-hal yang memberatkan. Kenapa? Karena kemudian bisa menahan diri. Menahan diri apa? Jangan banyak bicara. Jangan mengeluh. Ya. Juga Allah akan memberikan kepada kita sebuah ujian, ya, tentang kehilangan fasilitas, kehilangan suasana, kehilangan waktu. Ya. Saya mendengarkan YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan, ya, berbicara tentang keluarga itu banyak yang akan kehilangan suasana. Wanita umur 45 tahun ke atas, ya, itu survei di Amerika itu. Mereka semua menjawab di dalam polling, ya, di dalam penelitian itu bahwa mereka kehilangan suasana. Kalau boleh dikatakan, ya, itu mereka kepengen berganti suami, berganti suasana keluarga, ya, karena merasa kehilangan perhatian, ya, kehilangan penjagaan, kehilangan banyak hal. Ya. Nah, di dalam Islam itu hal yang diujikan buat apa? Keyakinannya. Ya. Ketika kita kemudian merasa ada persoalan itu, kehilangan suasana, ya, maka kita ingat, hadza min fadli Rabbi. Ini Allah ujikan kepada saya. Lalu bagaimana? Saya itu mengupayakan, mengikhtiarkan suasana itu kembali. Apa maksud suasana kembali? Mendatangkan rahmat yang lebih banyak, apapun keadaannya. Jadi yang dinamakan menahan diri itu ternyata agar tidak rusak keyakinannya, ya. Nah, itu tadi proses yang kemudian banyak sekali keluarga-keluarga yang berhasil selalu menikmati, karena memang dalam keluarga itu yang dihitung tidak itunya, ya. Tetapi ketika kemudian berkeluarga, maka Allah berikan kesempatan, keberuntungan, khususnya buat wanita. Misalnya kita bicara tentang wanita, keberuntungan mendapatkan balasan, ya, suasana yang nyaman, care, ya, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan. Maka setiap amal yang dilakukan itu dibalas 70 kali. Sebaliknya ketika ternyata dia mendapatkan sesuatu yang ya mungkin itu tidak nunggu 45 tahun, baru seminggu, 2 minggu, sudah terjadi banyak persoalan yang ternyata begini begitu, ya, tentang suaminya yang kemudian kasar, kemudian tidak membantu, kemudian merendahkan, ya, dan lain sebagainya. Ketika suasana itu terjadi, maka dalam bentuk keyakinan, ya, Allah tidak menganiaya kita, tetapi Allah akan meningkatkan balasan.
Maka bagi orang yang bersabar, menahan lisannya, tetap melakukan ikhtiar kebaikan, maka dia akan diberikan selalu petunjuk dan keberuntungan. Banyak ya orang yang kelihatannya sengsara, ya tetapi hidupnya mulus, ya beruntung. Nah, kemudian tadi penjagaan yang terakhir ya itu adalah majelis. Ya, jadi bagaimana kita menjaga keyakinan agar semakin membantu ikhtiar kita untuk tidak ragu dalam segala keadaan apapun ya. Yang pertama dzikir. Ya. Dzikir itu termasuk di dalamnya ibadah, disebutkan di dalam Quran, sholat itu bentuknya juga dzikir. Ya. Kemudian menghidupkan sunnah. Kemudian memahami, mengambil ya atau meluaskan pemahaman kita tentang sirah orang-orang yang soleh, riwayat orang-orang yang soleh, agar kita termotivasi bahwa apapun bentuk orangnya, seberapapun ya tingkat ya kehidupannya, itu semua ada contohnya sempurna di dalam melaksanakan ya, din, sehingga dia tetap mendapatkan petunjuk dan keberuntungan. Yang keempat, majelis. Itu sebabnya dalam bahasa majelis itu Allah berikan majelis ya kepada bapak-bapak. Bentuknya sholat Jumat wajib. Kenapa? Karena itu mendatangkan hampir seminggu sekali, 1 minggu sekali, mendatangkan curahan rahmat yang besar. Ya, maka juga sering saya sampaikan pada ibu-ibu itu, yang namanya majelis itu memang yang dilihat pertama kali adalah ketertiban waktu. Yang kedua, soft. Itu untuk agar tadi kita tuh benar-benar kemudian ditumbuh kembangkan keyakinan kita. Ya, jadi bapak-bapak itu seminggu sekali, maka saya juga sampaikan ibu-ibu itu seminggu sekali majelisnya. Ya. Agar apa? Menjaga proses ya keyakinannya dan kemudian menguatkan keyakinan agar tidak sampai kepada keraguan. Kemudian yang kedua, ibadah. Ya. Shahihul ibadah itu ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang selalu disempurnakan. Dan dilakukan terus-menerus. Sehingga apa? Menjaga, memberikan kekuatan ya di dalam menjaga kebersihan jiwa, meningkatkan kekuatan, untuk membersihkan jiwa. Selalu condong pada kebaikan. Selalu condong kepada kebaikan. Ibadah. Ya, ibadah yang benar. Nah, selalu condong pada kebaikan. Tidak, artinya termasuk ibadah yang benar ya. Itu memang dia berniat ibadah ya karena diperintahkan, ya sesuai yang diperintahkan.
bukan kemudian perkembangannya banyak orang ibadah itu ya karena kepingin meminta apa-apa yang dibutuhkan. Ya. Ada orang tuh yang bersih, dia sangat bersyukur, dia sangat berbahagia, diberi kesempatan sujud, bahkan senang sujud. Ya. Itu sudah cukup dalam proses kehidupan itu. Ya, itu bahasa ekstrim. Ada yang mengatakan, "Apa ora butuh duit, ora butuh ini." Kenapa ini saya mengambil ceramah Gus Bah itu. Kalau ada orang tuh senang sujud, itu sudah selamat. Seneng. Jadi pokoknya mas sujud itu diape-ape. Kenapa? Karena tidak mungkin dipanggil, "Hei orang yang senang bersujud, masuklah kamu ke dalam neraka." Itu enggak ada. Itu kalimat yang tidak mungkin. Ya, kalimat yang tidak mungkin. Ya, nah itu sehingga itu menunjukkan tadi bahwa ibadahnya itu memang untuk bersujud kepada Allah. Bukan mereka sholat karena kepingin meminta sesuatu. Bukan minta petunjuk. Saya milih jodoh yang mana, tetapi banyak orang sholat itu mengatakan saya kepengen jodoh si A, ya. Atau kemudian sholat dia tidak memperhatikan bagaimana dia bisa selalu menyempurnakan dan terus menerusnya itu, ya karena dalam rangka untuk bagaimana memohon kepada Allah ya, dengan bahkan sampai menangis-nangis. Untuk apa? Meminta Allah itu melunasi hutang. Menangis-nangis. Ya. Tangisan yang diberikan, yang kita keluarkan karena dunia itu mengeraskan hati. Ya. Akhirnya dia lama-lama dia rodok jengkel juga. Jadi ndonga kon karo nangis. Ndonga karo nangis ya. Minta dilunaskan hutang. Lah yang hutang itu siapa ya? Minta dilunaskan. Dan ternyata memang Allah belum berkenan. Ya karena orang yang seperti itu biasanya memang sedikit sekali proses apa yang dilakukan tuh untuk Allah. Ada orang itu yang sholat seneng banget, punya kesempatan yang agak longgar itu 2 menit, 5 menit, 10 menit. Ora karo mlayu, agak longgar. Untuk apa? Subhanallah ya Allah. Alhamdulillah bisa mumtaz. Tapi ada orang memang selalu jarine kon ndonga salat malam, salat duha ya. Untuk sebuah aktivitas yang meminta Allah, memperhatikan kebutuhan dia. Sedang bagaimana dia memuji Allah ya, itu tidak dengan hati. Ya. Kalau dalam ini kembali bahasa Gus Bah ya. Saya itu kata Gus Bah, karena memahami ketika kemudian saya mengucap subhanallah, rasanya kepengen nangis. Kenapa? Allah tuh maha suci. Allah tuh tidak salah. Allah tuh tidak keliru. Allah tuh tidak menganiaya. Dan sementara banyak orang ya, itu mengeluhkan keadaan yang merasa ketidakadilan Allah. Ya tadi. Maka kalau Gus Bah ulama, beliau mengatakan salah satu tanggung jawab ulama itu merasa sedih kalau nanti sampai umatnya ya, itu tidak bisa memuji Allah, tidak bisa memuji. Ya entah saking meringankan itu urusan itu kita sebut subhanallah, tidak serius.
tidak memberikan lafal yang sempurna. Seperti halnya kita menyempurnakan ya lagu-lagu yang kita nyanyikan. Ya. Misalnya begitu. Nah, itu pantun misalnya. Orang banyak sekali berkreativitas. Ya, membuat pantun. Yang kadang-kadang tidak cocok pun untuk mengatakan cakep. Ketika kita bicara subhanallah, orang bahkan di hatinya tidak akan mengatakan cakep, bener itu, apik itu, terus ngomong begitu, enggak. Orang berdoa panjang pun hati seseorang itu akan mengeluh. Dawomen. Coba diadakan acara saut-sautan pantun, lomba pantun, orang nyaman. Acara 1 jam 2 jam bahkan tidak ada artinya bagi jiwa. Ya, ada orang yang berdoa 1 jam ditinggal itu ya, suwe meneng donga ya, begitu. Itu sebabnya tadi. Ketika kemudian sholat itu tidak soheh, ya, tidak benar, maka kemudian tadi tidak meningkatkan kekuatan. Tanha anil fasa wal munkar. Fasa itu sifat-sifat jelek yang muncul. Saya kembali menyampaikan nasihat sederhana dari Mbah Mun, Yai Haji Maimun Zubair, mengatakan begini, tirakat sing apik itu jane gampang. Apa? Pastikan kita melatih hati kita itu bersih, duwe ati sing apik, ora tau elek, ya. Maka ya ketika kita tidak punya uang, gampang, hadza min fadli rabbi liyabluwani askur an akfur. Bahkan kemudian sampai bahasa syariat itu, Allah itu akan menjamin orang yang berikhtiar ya, untuk mencapai kesempurnaan agama, yaitu apa? Rukun Islam. Syahadat ya, menghidupkan keyakinan. Sholat ya, ibadah agar itu menjaga hatinya tetap bersih. Ya. Kemudian zakat. Pada bahasa duniawi, ya, orang seolah-olah semua insya Allah seneng mau zakat. Kenapa? Karena zakat itu masukan setiap bulan minimal 7 juta. Ya kan? Wah, nek kuwi aku ya gelem. Ternyata banyak orang tuh yang mau duitnya, bukan zakatnya. Itu sebabnya dibuat kepalanya itu, dibuat pemikirannya itu agak sulit, seolah sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Sementara Allah memberikan jalan ikhtiarnya itu dengan apa? Senang sedekah, senang infak fisabilillah. Wah, itu mempercepat. Bahkan kriterianya Allah tidak mengkriteriakan, wes kamu kerjalah yang banyak, usaha yang kuat, cari pelatihan usaha agar kamu segera mendapatkan apa. Tidak. Ukuran orang itu akan dijamin oleh Allah mendapatkan rezeki yang memberkahkan adalah ketika dia punya uang sedikit, dia tetap sedekah. Itu ukurannya. Kalau uang yang sedikit, ya, itu kita tidak bisa berbuat baik. Ya, jangan mimpi nanti punya uang banyak aku akan berbuat baik. Enggak, tambah tidak bisa. Ya, jadi itu tadi meningkatkan kekuatan untuk membersihkan jiwa, condong pada kebaikan, tanha, menahan keburukan.
Jadi ya semua hal yang dihadapkan itu bisa dinikmati. Tentu saja dengan menahan, sabar. Kekuatan menahan itulah yang kemudian akan membuka kemudahan-kemudahan. Ya. Kemudian yang ketiga, modalnya itu apa? Matinul khuluq, ya, akhlak yang kokoh. Akhlak yang kokoh. Ora sok ketok apik, sok ketok elek, ya. Akhlak yang kokoh. Nah, akhlak itu bentuk perilaku yang kelihatan, ya, dan kemudian bisa dirasakan. Kebaikannya itu bisa dirasakan oleh yang lain. Ada lingkungan, ada orang lain, ya. Bahkan semua ada tumbuh-tumbuhan. Akhlak. Maka sampai menjadi sebuah rumusan tuh ya. Ketika benar apa yang kamu lakukan kebaikan, maka Allah mau memberikan cahaya di wajah. Dia diberi aura putih. Seluruh penduduk langit dan bumi, ya, bahkan tahu bahwa itu adalah orang baik yang sedang berbuat kebaikan. Akhlak matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Kokohnya itu sampai pancaran kemana-mana. Ya, itu. Nah, sering kita sampaikan karena bentuknya itu terlihat, ya, kemudian bisa dirasakan nyaman, ya, oleh yang ada di sekelilingnya, kemudian bahkan memberikan kemanfaatan, ya, memberikan motivasi, memberikan sebab turunnya rahmat, ya, dan lain sebagainya. Maka akhlak itu memang harus kelihatan. Sering kita sampaikan bentuk akhlak yang kokoh itu, ya. Yang pertama, ya, secara fisik, ya, bermuka berseri. Bermuka berseri. Ini tentu saja dimulai dari sebuah keyakinan, proses latihan ibadah yang akhirnya bisa tanha, menahan sifat-sifat buruk itu hilang. Ya, karena manusia itu diberi sifat baik dan buruk. Ketika dia terlihat baik, karena dia bisa menahan sifat buruk itu keluar. Tapi ketika dia itu marah-marah, bermuka kecut, ya, sinis, ya, bahkan membuat takut, ya, maka itu menjadi bagian yang dia tidak mampu menahan yang buruk, sehingga muncul kebaikannya terkikis. Yang kedua, berkata baik. Bertutur kata baik. Jadi orang-orang seperti ini bermuka berseri dalam segala keadaan, ya. Maka bagaimana tahu dalam segala keadaan? Umar bin Khattab itu sedang mencari gubernur atau pegawai untuk membantu gubernur. Kemudian ada yang menyodorkan orang yang baik, selalu terlihat cerah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kamu ketemu di mana? Di masjid. Ketemu di mana lagi? Di masjid. Ketemu di mana lagi? Di masjid. Kata Umar bin Khattab, bawa dia pulang. Itu artinya kamu tidak bisa memastikan apakah dia orang yang berakhlak apa tidak. Kalau kamu kepingin tahu bahwa orang itu baik, ya, yang pertama, ya, kamu pernah
berinteraksi. Ya. Dengan apa? Dengan uang. Dagang, entah itu hutang, entah apa, dan bagaimana sikapnya, mukanya, kata-katanya, ya. Ketika kemudian dia mengalami hal yang tidak nyaman. Kedua, kamu pernah safar, pergi dalam jarak yang jauh. Ya. Kenapa? Karena kecapean itu kadang-kadang merubah seseorang, kecuali dia punya akhlak yang kuat. Yang ketiga, kamu pernah menginap di rumahnya. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang bisa selalu terlihat baik di luar, tapi di rumah ya itu kelihatan aslinya. Ya, kelihatan aslinya. Nah, tadi bermuka berseri, nah, berkata baik, dan suka beramal. Suka beramal. Suka membantu. Suka menolong. Ya. Kenapa? Karena orang yang mempunyai itu, ya, maka dia akan mendapatkan jaminan. Ya, jaminan. Ini dibangunkan jalan yang mudah, bermuka berseri, ya. Kemudian berkata baik itu selalu diberi keberuntungan, berkata baik itu bisa dia selalu mendoakan, ya. Kemudian memberikan suasana, ya, di tempat, kemudian dia berzikir, dia banyak membaca Al-Quran sehingga menurunkan rahmat yang besar, bisa menasehati, memotivasi, ya, memberikan solusi, ya, punya banyak kata-kata dan cerita hikmah, ya. Maka orang yang berkata baik itu pasti selalu diberi garis keberuntungan. Maka ikutilah dia, kamu pun akan beruntung. Kamu pun akan beruntung. Ya. Nah, kemudian orang yang suka beramal, suka membantu, suka menolong, ya. Nah, itu mereka akan diberikan peluang. Jadi, bertemu dengan orang-orang seperti ini menjadikan kita kokoh juga dalam beramal, maka itu adalah bagian perkembangan kehidupan yang sangat menguntungkan, ya, yang sangat menguntungkan. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain. Ya, bermanfaat. Al-islah selalu membuat perbaikan, ya, membuat perbaikan. Nah, ini adalah modal, ya, kehidupan yang sifatnya mengambil garis-garis langit, dan itu cukup menentukan, ya, cukup menentukan. Hampir 80% lebih, ya, proses kehidupan. Tetapi untuk menjadi 100% kita membutuhkan, ya, modal-modal yang bentuknya duniawi, ya, modal-modal yang bentuknya duniawi, ya, sehingga kemudian memberikan kepada kita sebuah sebuah perkembangan potensi yang maksimal, gitu, ya. Perkembangan potensi yang maksimal, ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, maka dalam proses kehidupan itu kita selalu
harus mengupayakan hal-hal kebaikan-kebaikan, karena itu akan menopang dan menjadi bagian yang sangat menentukan. Namun secara manusiawi itu memang agak sulit ya untuk berada pada perhitungan. Maka dikatakan, Allah sampaikan, ada orang yang diberi petunjuk dan ada orang yang diberi keberuntungan ya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang modal-modal yang terhubung dengan insaniyah ya, manusiawi ya, hal-hal yang tetap harus kita upayakan secara teknis ya, secara teknis. Karena orang baik itu ya, itu adalah memang orang yang punya jiwa yang bersih ya, kemudian dia punya kemampuan dan keterampilan yang luas ya, sehingga proses kehidupan itu benar-benar akan bisa mendatangkan kenikmatan ya, dan kebahagiaan ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan bahwa ketika kita diuji itu Allah kepingin kita melihat tebal tipisnya garis-garis langit kita ya, baru kemudian kita tingkatkan ya ikhtiar bumi. Nah setelahnya Allah yang akan menentukan apakah kemudian proses perjalanan kita itu akan menjadi lebih cepat ya, lebih produktif dan punya keberkahan yang besar. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat meningkatkan amal di bulan Dzulhijjah ya, walaupun kita akan mendapatkan pahala yang berlipat di 10 hari pertama, namun lipatan pahala tetap dilanjutkan sampai Dzulhijjah selesai ya, bahkan nanti sampai Muharram, karena itu berurutan tentang bulan haram, di mana kita tetap dilarang untuk menganiaya diri, berbuat salah, berbuat hal-hal yang merugikan jiwa kita, merusak jiwa kita, apalagi merusak jiwa orang lain ya. Dan Allah akan memberikan tingkat balasan lipatan yang besar untuk kebaikan dan kejelekan juga. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang tidak kita hancurkan sendiri ya, dengan ketidakwaspadaan kita terhadap hal-hal yang merugikan. Begitu ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dahului dengan bacaan umul kitab agar kita selalu ingat bahwa proses kehidupan kita itu adalah bagian dari kita menjalankan apa-apa yang tersirat dan tersurat ya di umul kitab. Ilahadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa maqul lisan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.